You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Bayangkan ini, dua petarung dulu tidur di gym yang sama, latihan bersama, tumbuh bersama. What's the issue? Y'all used to be boys. You used to be roommates. What the hell has happened? What's going on? Sekarang, mereka berdiri di sisi berlawanan, siap saling menghancurkan. Ini bukan hanya soal sabuk juara, ini soal harga diri, soal prinsip hidup, dan soal siapa yang paling pantas disebut yang terbaik di dunia. Yang membuat semuanya semakin gila, ini bukan drama, ini nyata. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membahas salah satu rivalitas paling panas, paling personal, dan paling berbahaya dalam dunia UFC saat ini. Ini bukan pertarungan biasa, ini bukan sekadar promosi untuk menjual tiket. Ini adalah perang antara dua cara hidup yang berbeda. Di satu sisi, petarung old school, tenang, dingin, dan mematikan. Di sisi lain, petarung modern, vokal, kontroversial, dan sangat paham cara menarik perhatian publik. Dan yang membuat semuanya semakin dalam, mereka dulu adalah teman. Sebelum semua kebencian ini muncul, mereka berada di tempat yang sama, gym yang sama, matras yang sama, latihan yang sama. Jika kamu pernah berada di dunia bela diri, kamu tahu satu hal. Hubungan yang terbentuk di gym bisa menjadi sangat kuat atau justru berubah menjadi permusuhan yang dalam. Tidak ada di tengah-tengah. Awalnya, semuanya berjalan normal. Mereka saling membantu, saling belajar. Satu dikenal sangat dominan, agresif, hampir tidak pernah terlihat kesulitan. Yang satu lagi, diam tapi perlahan naik ke atas. Namun, ada satu hal yang mulai tumbuh tanpa disadari, ambisi. Karena dalam dunia ini, tidak ada dua raja dalam satu divisi. Segalanya berubah ketika salah satu dari mereka pindah ke divisi yang sama. Dari situ, hubungan mereka mulai retak. Latihan bersama berubah menjadi saling membaca. Berbagi teknik berubah menjadi menyimpan rahasia, dan semuanya memuncak karena satu kalimat. Saya pernah membuatnya menyerah. Satu kalimat yang langsung memicu konflik besar. Dalam dunia MMA, itu bukan sekadar pernyataan, itu adalah penghinaan. Yang lebih parah, banyak orang percaya itu benar. Sejak saat itu, narasinya berubah. Ini bukan lagi tentang dua teman lama. Ini tentang siapa yang sebenarnya lebih baik. Rivalitas ini menjadi berbeda karena bukan hanya soal kemampuan bertarung. Ini soal identitas. Petarung pertama adalah sosok yang tenang, fokus pada pertarungan, tidak tertarik dengan sorotan kamera. Datang, bertarung, menang, lalu pergi. Petarung kedua adalah kebalikannya, vokal, kontroversial, selalu mengatakan apa yang dia pikirkan, dan seringkali melewati batas. Yang satu percaya bahwa pertarungan adalah soal kehormatan, yang satu lagi percaya bahwa pertarungan juga adalah hiburan. Setiap kata yang mereka ucapkan bukan sekadar trash talk, itu adalah benturan prinsip hidup. Dan dari situlah, emosi mulai mengambil alih. Ini bukan lagi promosi, ini sudah menjadi dendam. Sekarang, pertanyaannya, jika secara teknik pertarungan ini terlihat berat sebelah, mengapa tetap menjadi salah satu yang paling ditunggu? Jawabannya sederhana, cerita. Orang tidak hanya menonton siapa yang menang, mereka menonton karena mereka peduli. Dan di sini, kita memiliki semuanya. Mantan teman, rivalitas bertahun-tahun, perbedaan karakter yang ekstrim, dan sabuk juara sebagai taruhan. Ini adalah paket lengkap. Ditambah lagi, salah satu dari mereka sedang berada dalam performa yang luar biasa dominan, hampir tidak terkena serangan, mengalahkan lawan-lawan terbaik dengan mudah. Sementara yang lain sering diremehkan. Namun, justru itu yang membuatnya berbahaya, karena dia sudah pernah membuat kejutan besar. Secara gaya bertarung, ini adalah benturan yang sangat jelas. Petarung pertama unggul dalam grappling, tekanan tanpa henti, kontrol di ground yang luar biasa. Petarung kedua mengandalkan striking, sederhana tapi efektif, pertahanan yang solid, dan stamina yang sangat kuat. Jika pertarungan ini dibawa ke ground, kemungkinan besar akan berakhir cepat. Namun, jika tetap berdiri, situasinya bisa berubah. Karena tekanan dan tempo tinggi bisa menguras energi siapapun. Dan disitulah peluang kejutan muncul.
Skenario paling realistis mungkin adalah dominasi satu arah. Namun, dalam MMA, satu momen saja bisa mengubah segalanya. Satu pukulan, satu kesalahan. Jika underdog menang, ini akan menjadi salah satu kejutan terbesar dalam sejarah. Jika favorit menang dominan, dia akan semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu terbaik di dunia. Apapun hasilnya, ini bukan hanya pertarungan. Ini adalah sejarah yang sedang ditulis. Dan, terkadang, yang paling diingat bukanlah hasilnya, tetapi cerita di baliknya. Menurut kalian, siapa yang akan menang? Apakah ini akan menjadi dominasi atau kejutan besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.